Toleransi itu maknanya tiga. Yang pertama, menghargai. Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, menerima perbedaan. Menghargai, menghormati, menerima perbedaan. Misal, Bang Alvin minum kopi, saya minum teh. Bang Alvin tidak perlu mempermasalahkan teh saya. Saya juga tidak mempermasalahkan kopi Bang Alvin, karena kita beda selera. Maka saya menghargai, silakan. Saya menghormati dan saya menerima perbedaan itu. Saya tidak memaksakan. Nah, ini dalam hal minuman. Dalam hal pakaian, Bang Alvin pakai jubah, saya pakai sarung. Ya, saya menghargai. Silakan pakai jubah, saya menghormati dan saya menerima perbedaan itu. Dalam hal makanan, sama-sama telur ayam, tapi yang satu mata sapi, yang satu dadar. Ya, saya menghormati, saya menghargai, saya menerima perbedaan. Nah, pembahasan kita yang jauh lebih serius daripada sekedar makanan, pakaian, minuman. Apa dia? Tentang masalah keyakinan. Karena kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda selera, berbeda pakaian. Nah, ini sekarang tentang masalah keyakinan. Sekelompok orang menilai keyakinan umat Islam dari isu. Tidak benar. Kenapa? Karena isu dilakukan oleh seseorang. Kasuistik, tidak bisa jadi hukum. Islam dinilai dari umat Islam yang melakukan secara keseluruhan, juga belum tentu bisa diterima. Karena banyak perilaku umat Islam yang tidak sesuai ajaran Islam. Jadi kalau kita mau tahu masalah toleransi, kemana kita kembali? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, kembali kepada Al-Quran. Wa ilar Rasul, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kembali ke Quran. Buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang yang berbeda agama denganmu tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, balaslah dengan dua. Antabarruhum, berbuat baiklah kamu kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kamu kepada mereka. Lihat indahnya susunan Al-Quran. Kalau mereka tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, balas dengan dua. Berbuat baik pada mereka, bersikap adil kepada mereka. Berbuat baik yang kita bahas dulu. Khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik. Tapi kenapa dalam ayat untuk orang berbeda agama ini dipakai antabarruhum, barru. Barru laisal birra antuallu. Birra digunakan untuk Allah, berbuat baik kepada Allah. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah ingin mengatakan, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, antabarruhum, kamu berbuat baik kepada tetanggamu, kawanmu, sahabatmu yang berbeda agama denganmu itu, seperti kamu berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tuamu. Buat baik sama Allah, ya. Buat baik pada orang tua, ya. Begitu kamu berbuat baik pada orang tua, begitu jugalah perbuatanmu kepada tetanggamu yang tidak seagama denganmu. Bagaimana kalau orang tua seorang non-muslim mu'alaf masuk Islam, orang tua tidak Islam, apakah putus silaturahim? Bisa buka surat Luqman ayat 15.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau kedua orang tuamu memaksamu, ayahmu, ibumu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku. Orang tuamu tidak Islam, lalu dipaksanya kamu melakukan perbuatan syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, jangan patuh. Jangan ikuti mereka, jangan taat pada mereka. Tapi ayat ini belum titik. Ada ujungnya. Bagaimana ujungnya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan mereka berdua dengan baik. Diajaknya melakukan ritual? No. Diajaknya menggunakan simbol-simbol yang syirik kepada Allah? Tidak. Diajaknya melakukan perbuatan yang merusak akidah? Tidak. Tapi apakah putus silaturahim? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan mereka dengan baik. Inilah dasar toleransi dalam Islam. Makanya kalau kita baca sejarah, bisa mereka berdamai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di situ ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Bisa berdamai, bertetangga, berkawan, bersahabat. Apa sebab? Karena Al-Quran itu acuannya jelas. Selama mereka tidak memerangimu, mereka tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, silakan berteman, berkawan, walaupun berbeda keyakinan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qulil haqqa min rabbik, katakan kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau silakan kufur. Kita hanya disuruh menyampaikan. Innama anta munzir, engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa menguasai mereka. Begitulah acuan dari Al-Quran bagaimana kita untuk berinteraksi sosial bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau kita baca surat Ali Imran, Ali keluarga Imran, Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Keluarga kecil. Imran, istrinya Hannah, punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa. Ini kronologis turunnya surat ini. Surat Ali Imran itu karena ada orang Nasrani dari Najran, perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman. Atas Madinah, bawah Makkah, bawah lagi Najran. Jadi mereka bertanya tentang status Nabi Isa dalam Islam. Maka turunlah ayat itu. Dan mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka berdialog. Mereka datang, mereka berdialog, mereka bertanya, dijawab. Turunlah ayat-ayat. Satu surat khusus untuk keluarga Isa. Nama surat Ali Imran. Ini tentang beberapa ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita beralih kepada hadis. Bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berbeda agama? Ada seorang sahabat Nabi yang juga menantu Nabi Muhammad SAW, namanya Ali bin Abi Thalib, suami daripada Sayyidatuna Fatimah. Ali bekerja menimba air di rumah orang Yahudi. Karena ketika sampai di kota Madinah itu semua pekerjaan diambil untuk makan. Lalu sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sepupumu Ali bin Abi Thalib itu nimba air di rumah orang Yahudi, ngambil upah, jasa. Lalu kemudian karena tidak terkait dengan masalah akidah, maka Nabi tidak melarang. Nabi membenarkannya, Nabi menyetujuinya, Nabi membiarkannya. Hasilnya halal. Kasus kedua, ketika Nabi melepas pasukan perang, lalu Nabi menyampaikan pidato sebelum pasukan berangkat.
Jadi kalau kita lihat, sebelum nikah ada khutbah nikah, hari Jumat ada khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha ada khutbah, sebelum berangkat perang ada khutbah. Manfaatkan momen orang ngumpul banyak untuk menyampaikan khutbah. Khutbah jangan panjang-panjang, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar. Kumpul orang, manfaatkan untuk khutbah. Apa kata Nabi saat melepas pasukan perang? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kamu akan bertemu dengan beberapa orang yang tinggal di gereja tua. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pokok kayu. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pohon kayu, jangan cabut pohon kurma karena makanan pokok. Tolong tunjukkan di mana ada perang 1400 tahun yang lalu menghormati undang-undang perang. Kalau sekarang ada aturan tidak boleh membunuh para medis, tidak boleh membunuh juru berita, wartawan, pers. Itu kan setelah kesepakatan PBB belakangan. Sekarang pun Israel semaunya meluluh lantakkan Palestina. Mana PBB? Kenapa mereka tidak bergerak? Dewan Keamanan Dunia. Mana NATO? Nabi SAW 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan, kamu akan ketemu dengan pendeta-pendeta di gereja, jangan ganggu mereka. Jangan bunuh orang tua runta, jangan bunuh ibu hamil, jangan bunuh anak kecil. Kenapa? Karena mereka ini bukan objek perang. Mereka ini adalah orang lemah, korban. Riwayat kedua, riwayat ketiga, ketika ada seorang perempuan bernama Asma, ibunya masuk Islam. Asma masuk Islam, ibunya non-muslim. Lalu mereka terpisah. Rindu ibunya ingin menjumpai Asma. Asma takut ketemu dengan ibunya karena ibunya tidak Islam. Lapor ke Nabi. Afa asiluha, apakah boleh saya bersilaturahim dengan ibu saya? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Afa utiha, boleh saya memberikan hadiah makanan sesuatu? Kata Nabi, i'tiha, berikan. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat kelembutan, kebaikan. Makanya kalau kebetulan ditakdirkan saudara-saudara saya yang tinggal di tempat minoritas, ibunya masuk Islam, ayah masuk Islam. Islam ini agama teroris, Islam ini agama radikal, Islam ini agama yang memutuskan silaturahim, Islam ini kopar kafir. Tunjukkanlah dengan akhlak, bukan dengan ilmu. Karena kalau ditunjukkan dengan ilmu, argumentasi, dalil, ayat, Quran, hadis, mereka mau merasakan langsung. Saya menyangka kalau anak saya ini masuk Islam, kayaknya dipotongnya kepala saya. Saya sangka kalau anak saya ini masuk Islam, dia akan ledakkan rumah saya. Rasanya kalau anak ini masuk Islam, dia akan salah-salahkan saya. Saya akan kehilangan seorang anak saya. Ternyata setelah masuk Islam, sikapnya tidak berubah jadi benci, malah lebih sayang, mencium tangan orang tua, berbagi hadiah. Orang bisa sadar 180 derajat. Ini kok agama apa yang mengajarkan begini lembut ini? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang amat sangat baik. Begitulah Rasulullah SAW menjaga.